Halo, kita ketemu lagi di channel Operator Pagubantu, di mana informasi seputar dunia pendidikan akan coba selalu ditampilkan di channel ini. Nah, teman-teman sekalian, ini yang sekarang lagi ditunggu-tunggu tentang pelaksanaan seleksi P3K. Jadi ini ada video penjelasan tentang roadmap pelaksanaan seleksi P3K tahun 2021 yang bersumber dari Ibu Nunu Sriani selaku Sekretaris Jenderal GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, mari kita lihat ini saya coba rangkum penjelasan daripada Ibu Nunu ya, seperti ini. Mari kita lihat teman-teman. Jadi ini adalah waktu sosialisasi dan keterangannya per bulannya. Ini adalah Desember adalah sosialisasi P3K ke daerah dan sekaligus merupakan untuk verval ijazah di Info GTK. Kemudian bulan Januari itu adalah pemetaan kualifikasi pendidikan. Kemudian bulan Februari itu materi pelatihan ini ya. Materi pelatihan ujian itu bisa diakses melalui akun SIM PKB masing-masing. Ini sementara masih dipersiapkan, jadi seperti video saya yang sebelumnya, siapkan saja akun SIM PKB Anda untuk nanti persiapan ketika website ini sudah dibuka. Bulan Maret itu dijadwalkan adalah formasi final. Jadi masing-masing Pemda itu pemerintah daerah harus mengajukan formasi untuk P3K dan validasi Pemda akan selesai bulan Maret. Bulan April itu diperkirakan nanti adalah pendaftaran melalui website SSCN BKN ini. Pendaftaran secara resmi akan dibuka bulan April. Ini menurut penjelasan dari Ibu Nunu. Nanti teman-teman bisa lihat nanti di videonya penjelasan langsung dari Ibu Nunu. Kemudian bulan Mei adalah seleksi administrasi dan masa sanggah. Kemudian bulan Juni adalah seleksi Kemenpan yang pertama. Bulan Juli adalah perankingan passing grade dan masa sanggah. Bulan Agustus itu nanti adalah pemberkasan dan daftar ulang. Kemudian jika di seleksi tahap pertama ada yang tidak lulus, diberi kesempatan lagi nanti bulan September, teman-teman. Bulan September diberikan kesempatan lagi untuk seleksi tahap yang kedua. Kemudian bulan Oktober itu adalah pengumuman dan masa sanggah seleksi yang tahap yang kedua. Bulan November itu pemberkasan dan daftar ulang untuk yang lolos seleksi tahap 2. Dan bulan Desember itu rencananya akan diadakan juga seleksi tahap 3 untuk yang tidak lolos di tahap 2. Nah, rencananya pemerintah akan mengadakan 4 kali tahapan seleksi, tapi menurut Ibu Nunu selaku Sekretaris Jenderal GTK, waktunya tidak memungkinkan. Nah, untuk itu mari kita lihat saja langsung penjelasan dari Ibu Nunu dan Pak Menteri Pendidikan kita langsung di video berikut ini. Mari kita lihat bersama. Rencana pelaksanaan Februari itu materi pembelajaran yang teman-teman calon guru yang ikut seleksi sudah bisa mengakses. Bulan Maret itu formasi final dari Kemenpan RB final, kemudian ada sinkronisasi formasi oleh BKN, validasi oleh Pemda. Jadi Pemda yang sudah mengajukan formasi nanti akan memvalidasi yang formasi yang diajukan ke Kemenpan disetujui, kemudian Pemda akan memvalidasi, Pemda dan Kemendikbud. April dimulai pendaftaran untuk ujiannya, Mei seleksi administrasi, kemudian ada masa sanggah, Juni itu ujian seleksi kesempatan pertama. Bagi yang tidak berhasil itu Juli itu ada perankingan, jadi kita ada passing grade tapi ada perankingan juga, perankingan dan pengumuman dan masa sanggah. Jika ada yang keberatan masih ada masa sanggah. Agustus itu pemberkasan yang lulus ujian pertama, daftar ulang. Oleh yang tidak lulus ujian pertama, silakan daftar ulang lagi, memilih formasinya di mana. Kemudian setelah itu September itu ujian seleksi. Jadi dari Juni dan September itu ada kesempatan Juni, Juli, Agustus untuk belajar lagi. Apa yang sudah yang dilihat gagal tadi.
Kemudian Oktober itu perankingan lagi pengumuman dan masa sanggah, November pemberkasan yang lulus ujian kedua, daftar ulang oleh yang tidak lulus ujian kedua. Kemudian Desember itu ujian seleksi ketiga. Sebenarnya itu kami berpikir untuk memberikan kesempatan 4 kali. Tapi melihat lini masa waktu itu tidak memungkinkan untuk 4 kali. Nah, di sini nanti Kemendikbud yang akan menanggung seluruh biaya penyelenggaraan ujian seleksinya, supaya daerah tidak terbebani dengan biaya dan fokus pada pengajuan formasinya. Dan passing grade yang tadi saya sampaikan ditetapkan oleh panitia, bukan oleh Kemendikbud. Panselnas, misalnya passing grade-nya itu berapa. Untuk tahun untuk ujian P3K itu berbeda dengan ujian CPNS yang sebelumnya, karena tidak ada seleksi KD, SKD nggak ada, seleksi kompetensi dasar nggak ada, yang ada hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. Nah, nanti tipe konten ujiannya itu adalah kompetensi teknis, jadi harapannya kan kalau kompetensi teknis, guru yang sudah mengajar di mata pelajaran itu sekian lama pasti lebih unggul dibandingkan dengan guru-guru baru, karena memang di sini konten seleksi itu bukan SKD, tidak ada SKD, tapi hanya seleksi kompetensi teknis sesuai dengan mapel mereka. Kemudian ada tes bakat skolastik atau tes penalaran, itu tentu yang senior itu pasti lebih menguasai. Kemudian ada tes manajerial, sosiokultural, dan ada wawancara yang akan dijawab secara tertulis. Jumlah soalnya nanti sekitar 150, dan bobot yang paling tinggi itu 60%-nya itu adalah kompetensi teknis, mata pelajaran dan bakat skolastik atau penalaran. Kami berpikir guru-guru yang sudah mengabdi lama, sudah malang melintang di mengajar itu mempunyai pasti unggul di bidang kompetensi teknis. Itu kira-kira ya. Jadi kami berpihak kepada murid dan guru juga. Jadi berpihak pada murid itu agar murid mendapatkan guru-guru yang kompeten, kemudian juga memberikan ruang bagi yang memang mempunyai kompetensi, guru-guru yang mempunyai kompetensi dari segala usia untuk ikut bersaing, tapi tetap memberikan perhatian khusus kepada guru-guru seluruh dengan memberikan latihan ujian dan memberi kesempatan jika gagal belajar dari kegagalan untuk mempelajari soal-soal tadi untuk dipelajari seleksi berikutnya. Jadi untuk tahun ini sebenarnya adalah kalau tadi yang paparan saya itu adalah memenuhi kekurangan guru P3K, memenuhi kekurangan guru di sekolah negeri. Jadi sekolah negeri itu kan memang anggarannya memang hanya dari negara, ya, tidak ada anggaran dari masyarakat, kan tidak boleh. Sehingga kita tahun ini tuh sebenarnya prioritasnya adalah pemenuhan guru di sekolah negeri dulu. Nah, meskipun benar apa yang tadi disampaikan bahwa negeri dan swasta itu adalah sama-sama anak bangsa, tapi kami sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 10, memang untuk tahun ini kita lihat bahwa sekolah negeri yang memang menggantungkan hidup sekolah itu dari kucuran dana dari anggaran pemerintah, maka ini pemenuhan gurunya memang untuk sekolah negeri dulu. Nah, harapannya memang yang guru honorer di sekolah negeri itu yang untuk mengikuti seleksi. Nah, kalau tadi saya sampaikan, apakah guru di sekolah honorer sekolah swasta boleh ikut seleksi? Sebenarnya kan prioritasnya adalah guru honorer sekolah negeri. Tapi karena di dalam sebuah formasi, di dalam kriteria tadi bahwa setiap guru honorer nggak ada penjelasan di sekolah negeri, setiap guru honorer berhak untuk mengikuti, maka ya dibuka kesempatan kepada siapapun sesuai dengan kriteria tadi. Tentu kalau saya berpikir kalau guru-guru di sekolah swasta yang sudah menjadi guru tetap yayasan, terikat perjanjian dengan yayasan, tentu tidak akan mengikuti seleksi ini. Apalagi dia sudah selama ini sudah berutang jasa dengan yayasan tersebut dan dibesarkan oleh yayasan tersebut dan mendapatkan penghidupan yang layak. Itu Pak jawabannya Pak Bambang. Kan tepat sekali Bu nih jawabannya. Iya. Iya. Ini memang bagian dari ini Pak Bambang, itu bagian dari catatan Panselnas. Jadi seluruh jawaban yang saya sampaikan ini itu sudah disepakati oleh Panselnas. Jadi bukan hanya apakah anggaran itu sudah tersedia, karena ini yang mungkin yang menyebabkan daerah sampai saat ini belum mengusulkan. Jadi ketika dibuka formasi
1 juta, itu faktanya kan daerah belum mengusulkan juga sampai bulan November. Itu yang baru daerah itu ada dugaan, ada ketakutan anggaran mereka harus menggaji guru-gurunya itu dengan APBD. Ya, nah betul. Itu kan mereka kan nggak punya uang. Maka kemarin penganggaran dari P3K sudah diperhitungkan dalam formula DAU. Ya sudah diperhitungkan dalam formula DAU. Kemudian penganggaran dari P3K dianggarkan oleh pemerintah daerah mengacu pada Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021 yang memberikan ketentuan bahwa penganggaran gaji pokok dan tunjangan ASN serta kebutuhan pengangkatan CASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2021. Jadi 2021 sudah ada formasi yang diusulkan daerah disetujui oleh Pan-RB. Kemenku sudah mengucurkan DAU 17 triliun untuk 1 juta guru. Sehingga sebenarnya yang ditanggung Kemenku itu bukan gajinya, tetapi biaya seleksi. Kalau dulu seleksi itu ditanggung oleh daerah, sehingga kan takutnya kan per kepala ada proktor, ada itu nanti membuat daerah mengusulkan sedikit gitu loh. Sehingga seluruh biaya sudah kami siapkan untuk seleksinya. Itu kira-kira tambahan informasinya. Ya. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk berkembangnya channel ini. Terima kasih.